Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat seiman Aslam Video Channel rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan ringkasan kisah Nabi Idris alaihissalam. Mempercayai 25 nabi dan rasul adalah termasuk salah satu rukun iman yang wajib dipercayai oleh seluruh umat muslim, yang mana salah satu dari nabi dan rasul itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi dan rasul yang harus diimani sebagai bentuk ketakwaan kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Mahlail bin Qinan bin Anusi bin Sits bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Sits. Menurut riwayat, beliau terlahir 1000 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Nama asli dari Nabi Idris yang perlu kita ketahui adalah Akhnuh atau Ukhunuh. Dipanggil Idris karena ia rajin mempelajari agama dan mushaf peninggalan Nabi Adam alaihissalam dan Sits. Beliau sangat pandai dan terkenal dengan kesolehannya. Beliau juga memiliki kesabaran yang luar biasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Idris diabadikan dalam firman Allah. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 56-57. Nabi Idris hidup di dunia selama 345 tahun. Diutus Allah untuk berdakwah, menyampaikan tentang tauhid dan keesaan Allah. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril ketika berusia 82 tahun. Nabi Idris berdakwah di Babilonia, atau sekarang kita kenal dengan nama Irak. Saat itu tidak ada umatnya yang dapat menulis dan membaca. Beliau pandai dalam hal kelangkaan itu. Karena kemampuannya dalam membaca, kemudian Allah menurunkan 30 suhuf kepadanya yang berupa petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya dari keturunan Qabil yang durhaka kepada Allah. Sampai pada akhirnya Nabi Idris berhijrah ke Memphis, atau sekarang kita kenal dengan nama Mesir, untuk melanjutkan dakwah. Karena penduduk Babilonia saat itu tidak mau menerima apa yang Nabi Idris sampaikan dan ajarkan, kecuali hanya sebagian kecil saja dari mereka. Atas kesabaran dan kegigihannya dalam berdakwah, menyebarkan agama Allah, lalu Allah memberikannya gelar Asyadul Usud. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal dengan sosok yang tidak pernah merasa takut ketika harus menghadapi umatnya yang kafir. Oleh karena itu, gelar singa Allah disematkan kepada beliau. Namun, walaupun demikian, menurut beberapa riwayat, Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan jauh dari kata sombong. Hal ini diabadikan dalam firman Allah. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anbiya 85. Allah memberikan karunia mukjizat kepada Nabi Idris alaihissalam berupa kepandaian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu ilmu perbintangan, ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu medis, dan lain sebagainya. Dalam riwayat lain, suatu ketika Allah berkenan memberikan kesempatan kepada Nabi Idris untuk berkenalan dan bersahabat dengan malaikat Israel. Kesempatan ini
tidak disia-siakan oleh Nabi Idris yang kita ketahui juga memiliki kecerdasan pada zamannya. Singkat cerita, Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya dan menghidupkan kembali. Atas seizin Allah, permintaan itu pun dipenuhi. Merasa belum puas dan ingin lebih membuktikan lagi kekuasaan Allah, Nabi Idris menyampaikan lagi keinginannya kepada malaikat Israel untuk melihat surga dan neraka. Dan akhirnya keinginan Nabi Idris itu juga Allah penuhi. Dimulailah perjalanan itu atas seizin Allah. Maka tatkala beliau Nabi Idris hampir dekat dengan neraka, beliau pingsan karena bertemu langsung dengan malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Karena melihat rupa dan bentuknya yang amat seram dan menakutkan, beliau tidak sanggup melihat dan menyaksikan segala siksaan di dalam neraka. Dan sesegera Nabi Idris meninggalkan neraka dan mengatakan kepada malaikat Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka ke surga. Waktu melihat isi surga, Nabi Idris disambut malaikat Ridwan yang santun dan ramah serta berwajah tampan. Nabi Idris kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalam surga begitu indah dan menakjubkan, tak pernah dilihat dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata melihat pemandangan sangat indah di depannya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buahnya segar, ranum dan harum. Semuanya itu disediakan bagi penghuni surga. Waktu berkeliling di surga, Nabi Idris diiringi pelayan. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Tiba-tiba timbul keinginan Nabi Idris ingin minum air sungai surga. Dan berucaplah ia kepada malaikat Israel, "Bolehkah saya meminumnya?" Sepertinya airnya kelihatan sejuk dan segar sekali. "Silakan minum. Inilah minuman untuk penghuni surga," jawab malaikat Israel. Pelayan surga segera datang membawakan gelas minuman berbentuk piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan sangat nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Nah, di momen inilah Nabi Idris enggan, bahkan tidak mau lagi kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat dengan keindahan dan kenikmatan surga Allah. "Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti," kata Nabi Idris kepada malaikat Israel. "Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah. Baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang yang beriman lainnya," kata malaikat Israel. Namun Nabi Idris tetap tidak mau untuk kembali ke bumi dan ingin berada di surga hingga hari kiamat nanti. Dan ini tentunya semakin membuat malaikat Israel kebingungan. Tapi Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, terutama kepada para nabinya,
Akhirnya Allah mengkaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit, dan Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Terakhir dari ringkasan kisah ini, ada beberapa pesan penting yang disampaikan Nabi Idris saat berdakwah kepada umatnya. Pesan itu adalah, yang pertama, salat jenazah lebih sebagai penghormatan karena pemberi syafaat hanya Allah sesuai ukuran amal kebajikan. Pesan kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Allah yang diberikan. Pesan ketiga, sambutlah seruan Allah dengan ikhlas untuk mengerjakan salat, puasa, maupun menaati semua perintahnya. Pesan keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Pesan kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Dan pesan yang terakhir adalah, kehidupan hendaknya selalu diisi dengan hikmah kebijakan. Demikianlah ringkasan kisah tentang Nabi Idris alaihissalam yang merupakan salah satu dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk berdakwah. Semua yang benar adalah datang dari Allah dan milik Allah. Kesilapan, kekurangan, dan kesalahan adalah kelemahan diri saya pribadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.